dan ikatan Islam itu yang pertama akan terputus, Rasulullah sampaikan adalah al-hukmu. Yang dimaksud dengan al-hukmu di dalam ini adalah al-qadha, pelaksanaan hukum syariat Islam. Di dalam Islam Allah sudah menyatakan, mewajibkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa, bahwa Allah mewajibkan pelaksanaan hukum qisas, yang membunuh hukumannya dibunuh pula. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan perempuan, kata Allah di dalam Al-Quran, hukumannya adalah potong tangan keduanya. Zani wa zaniyatu fajliduhuma mi'ata jaldah, pezina laki-laki dan perempuan apabila dia masih bujang atau gadis, maka hukumannya adalah cambuk 100 kali cambukan. Apabila dia sudah berkeluarga tetapi masih berbuat zina, maka hukumannya adalah rajam, benamkan sampai ke bahu, lempari dengan batu sampai mati. Maka Rasulullah sampaikan, yang akan pertama terputus itu dari seorang muslim kepada agama Islam adalah pelaksanaan syariat seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah zuhur rahimakumullah. Puji dan syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan taslim kita juga selalu disampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah zuhur rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi dan diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Bahkan Allah sampaikan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbal minhu. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sungguh tidak akan diterima darinya. Kesempurnaan agama Islam apakah secara otomatis menyempurnakan juga seorang muslim yang memeluk atau mengakui beragama Islam itu? Islam sebagai sebuah agama yang sempurna dan seorang manusia sebagai pemeluk agama Islam atau muslim tentu tidak secara otomatis menyatu, bahkan menjadi sempurna pula pemeluknya. Karena seorang muslim ketika dia memeluk, mengaku beragama Islam, maka dia mesti terikat dengan ikatan-ikatan yang banyak yang menjadi tujuan atau menjadi esensi dari agama itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis bahkan sudah menyampaikan bahwa la yanqudannal islamu urwatan urwatan, bahwa ikatan Islam, kata Rasulullah, akan terputus satu persatu. Artinya agama Islam sebagai agama yang sempurna, seorang muslim sebagai pelaksana atau seorang manusia
yang memang berkewajiban menjalankan ketentuan agamanya, tetapi hubungan antara seorang muslim dengan agama, kata Rasulullah, akan terputus satu persatu. Wa kullama inqadat wa kullama intaqadat tasabbasan nasu billati taliha. Setiap kali satu ikatan terputus, maka manusia akan berpegang dengan ikatan selanjutnya. Wa awwaluhun naqdan, kata Rasulullah, dan ikatan Islam itu yang pertama akan terputus, Rasulullah sampaikan, adalah al-hukmu. Yang dimaksud dengan al-hukmu di dalam ini adalah al-qadha, pelaksanaan hukum syariat Islam. Di dalam Islam Allah sudah menyatakan, mewajibkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-huru bil huri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa, bahwa Allah mewajibkan pelaksanaan hukum qisas. Yang membunuh hukumannya dibunuh pula. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan perempuan, kata Allah di dalam Al-Quran, hukumannya adalah potong tangan keduanya. Zani wa zaniyatu fajliduhuma mi'ata jaldah, bezina laki-laki dan perempuan apabila dia masih bujang atau gadis, maka hukumannya adalah cambuk 100 kali cambukan. Apabila dia sudah berkeluarga tetapi masih berbuat zina, maka hukumannya adalah rajam, benamkan sampai ke bahu, lempari dengan batu sampai mati. Maka Rasulullah sampaikan, yang akan pertama terputus itu dari seorang muslim kepada agama Islam adalah pelaksanaan syariat seperti ini. Dan sebenarnya kaum muslimin, itu bisa kita pahami di mana tempat di bumi ini yang pelaksanaan hukum syariat seperti ini masih dilakukan. Indonesia adalah negara penganut umat Islam terbesar di dunia, tapi pelaksanaan syariat seperti ini tidak dilakukan, tidak dilaksanakan, karena tidak diakomodir oleh agama, oleh negara, karena negara kita bukan negara Islam. Tetapi apabila pelaksanaan syariat seperti ini, ada syariat agama Islam yang tidak dilaksanakan, apakah Islam akan habis? Tidak, belum. Karena baru satu ikatan pertama yang terputus, kata Rasulullah. Wa akhiruhunna, sedangkan ikatan terakhir Islam dengan umatnya atau dengan kita yang mengaku beragama Islam, yang akan terakhir putus itu, kata Rasulullah, adalah as-shalah, pelaksanaan sholat. Ibadah sholat adalah hablun, ikatan terakhir antara seorang muslim dengan agamanya Islam. Artinya apa? Apabila sholat yang sudah tidak dilaksanakan, maka sebenarnya tidak ada hubungan lagi, tidak ada yang mengikat dia dengan agamanya, agama Islam. Maka pantaslah Rasulullah mengatakan, al-farqu bainana wa bainahum as-shalah. Beda kita dengan orang kafir itu adalah sholat. Man tarakaha muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan ibadah sholat secara sengaja, maka sungguh telah nyata kekufurannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah zuhur rahimakumullah, dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa agama Islam sebagai agama yang sempurna, kita sebagai seorang muslim yang berkewajiban menjalankan ketentuan agama, masih kita terikat dengan agama kita itu apabila sholat, ibadah sholat masih kita lakukan dan kita laksanakan. Tapi apabila seorang muslim ibadah sholat tidak lagi ia kerjakan, maka sebenarnya tidak ada ikatan yang mengikat dia lagi dengan agamanya. Indonesia saat ini masih 86-87% penduduknya beragama Islam. Sumatera Barat adalah adat basandi syarat basandi kitabullah, filosofi kita. Orang Minang itu seluruhnya beragama Islam. Tapi satu lagi, pengakuan beriman saat ini itu kan hanya berdasarkan data catatan sipil. KTP-nya beragama Islam, maka dia dianggap sebagai seorang muslim. Tapi yang perlu
kita evaluasi, yang perlu kita renungkan kaum muslimin dalam kesempatan sekarang, apakah dalam pengakuan Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih sebagai seorang muslim, atau kita sebenarnya tidak terikat lagi dengan agama kita? Bagaimana patokan pengakuan Allah terhadap seorang manusia yang mengaku beragama Islam? Jawabannya adalah ibadah sholat. Maka di dalam sebuah kampung, maka dalam sebuah rumah, berapa ya orang yang tinggal di rumah tersebut? Tinggal di rumah tersebut 7 orang. Pertanyaannya, apakah ketujuhnya beragama Islam? Maka patokannya tentu, apabila ketujuhnya melaksanakan ibadah sholat, maka tentu ketujuhnya akan diakui oleh Allah sebagai seorang muslim. Tetapi apabila cuma 4-5 orang yang melaksanakan sholat, yang selebihnya tidak tahu menahu dengan ibadah sholat, maka mungkin agamanya hanya pengakuan dirinya saja. Ibadah sholat memegang atau mempunyai peran yang sangat penting. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW esensinya adalah menjemput perintah ibadah sholat. Apabila sholat yang sudah tidak dilakukan oleh seorang muslim, maka sebenarnya identitas dia sebagai seorang muslim perlu dipertanyakan. Maka di mana-mana kita melihat saat ini masjid dan mushola megah, tapi kita sulit melihat, atau kita melihat jamaah yang di masjid dan mushola tersebut bagaimana kondisinya. Maka jawaban yang paling penting bagi kita saat ini adalah, kalau kita ingin bangkit menjadi seorang muslim sejati, menjadi seorang muslim yang betul-betul melaksanakan agama Islam tersebut, ingat, ikatan terakhir yang menghubungkan, yang mengikat kita dengan agama kita adalah sholat. Apabila ibadah sholat tidak dilakukan, maka sebenarnya sudah terputus ikatan terakhir tersebut dengan diri kita. Untuk itu, mari kita jaga sholat kita, sehingga dengan demikian tentu kita akan berada di dalam agama yang sempurna, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga keluarga kita, kita jaga kampung kita. Dengan apa? Jaga sholat kita, jaga sholat keluarga kita. Insya Allah, Allah akan memberikan ridhanya kepada kita, Allah akan berikan berkahnya kepada kita. Tetapi apabila berkah di dalam kehidupan kita ini dicabut oleh Allah, maka yang datang kepada kita, yang menghampiri kepada kita adalah lawan dari keberkahan, yaitu musibah. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.